Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1-20. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya akan memulai renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk menuju ke Keluaran 20 ayat 1-11. Khususnya ayat 3 dan ayat 5. Firman Tuhan di ayat-ayat ini berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Firman Tuhan ini baik secara tersurat maupun tersirat dengan jelas menyatakan bahwa Allah menghendaki dirinya dan hanya dirinya disembah, dipermuliakan. Tuhan kita menghendaki dirinya dimuliakan oleh seluruh ciptaannya, termasuk kita, umatnya. Bagaimana caranya kita umat Tuhan memuliakan Tuhan? Mari kita renungkan Ibrani 1 ayat 1-4, khususnya ayat 2 dan 3. Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ia dan Nya di sini adalah Tuhan Allah, Bapa di surga. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia di sini adalah anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia dan Nya di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini, secara tersurat maupun tersirat, kita mengetahui dengan jelas hanya ada satu cara untuk memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga, yaitu dengan memuliakan, dengan menyembah anaknya Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan melalui menghidupi firman Tuhan, Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di nas kita kali ini. Dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya secara tersurat dan tersirat. Ayat ini menunjukkan Yesuslah yang diajarkan oleh kedua rasul itu, yaitu melalui Injil Tuhan. Dari ayat 2, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Secara tersirat kita mengetahui bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh mereka, yaitu kedua rasul tadi, adalah mengenai Yesus, yaitu melalui Injil Tuhan. Dari ayat 3, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa yang diajar oleh kedua rasul itu, berita yang dibawakan oleh kedua rasul itu adalah mengenai Yesus, yaitu melalui Injil Tuhan. Dari ayat 7, di situ mereka memberitakan Injil secara tersurat dan tersirat. Kita mengetahui yang diberitakan oleh kedua rasul itu adalah Yesus, yaitu melalui Injil Tuhan. Dari ayat 9, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa yang dibicarakan oleh Paulus
adalah Yesus, yaitu melalui Injil Tuhan. Dan yang diimani oleh si ia, yaitu laki-laki dari Listra yang kakinya lumpuh itu, adalah Yesus, yaitu dengan ia mendengarkan Injil Tuhan. Dari ayat 15, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa yang diberitakan oleh kedua rasul itu adalah Yesus, yaitu melalui Injil Tuhan. Demikianlah dari ayat-ayat yang kita renungkan sebelumnya tadi, kita mengetahui kehendak Tuhan dari nas kita ini, yaitu Tuhan menghendaki dirinya dipermuliakan oleh ciptaannya, oleh umatnya. Tuhan menghendaki umatnya mempermuliakannya dengan mereka mempermuliakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki umatnya mempermuliakannya. Tuhan menghendaki umatnya mempermuliakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dengan umatnya itu menghidupi Injil Tuhan, Injil Kristus. Mengetahui dengan jelas kehendak Tuhan yang ada di dalam nas kita ini, mari kita renungkan lebih jauh kehendak Tuhan agar umatnya mempermuliakan Tuhan, agar umatnya mempermuliakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dengan cara mereka menghidupi Injil Tuhan, Injil Kristus. Frasa sedemikian rupa di ayat 1, salah satu penafsirannya adalah Tuhan memakai kedua rasulnya ini dengan luar biasa. Yang diikuti dengan kedua rasulnya ini berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, menghidupi Injil Tuhan, berserah diri sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. Kata menolak di ayat 2 mengacu kepada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya pada firman Tuhan, tidak percaya pada Injil Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah sebaliknya, yaitu orang-orang yang percaya pada firman Tuhan, pada Injil Tuhan. Salah satu penafsiran dari firman Tuhan ini adalah Tuhan memberkati umatnya dengan firman Tuhan, dengan Injil Tuhan. Selanjutnya umatnya itu membuka hati mereka sepenuhnya terhadap Roh Kudus bekerja di dalam mereka, sehingga mereka percaya kepada firman Tuhan, kepada Injil Tuhan. Umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, menghidupi Injil Tuhan, membuka hati mereka terhadap pekerjaan Roh Kudus sehingga mereka percaya akan firman Tuhan, akan Injil Tuhan. Kata menguatkan dan frasa dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa yang ada di ayat 3 ditafsirkan sebagai Tuhan mengaruniakan kuasa kepada rasul-rasulnya, kepada umatnya untuk menguatkan firman Tuhan, Injil Tuhan yang disampaikan oleh umatnya itu, oleh rasul-rasulnya itu, yang diikuti dengan umatnya atas pekerjaan dari Roh Kudus, berserah diri sepenuhnya, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk dipakai Tuhan saat Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, yang menghidupi Injil Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, berserah diri sepenuhnya, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk dipakai Tuhan saat Tuhan memberikan kuasa pada mereka. Rasa di situ yang ada di ayat 7, salah satu penafsirannya adalah umatnya, rasulnya berkomitmen untuk mengabarkan firman Tuhan, Injil Tuhan, dimanapun dan dalam kondisi apapun mereka berada. Umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, yang menghidupi
menghidupi Injil Tuhan, berkomitmen untuk mengabarkan firman Tuhan, Injil Tuhan, dimanapun dan dalam kondisi apapun mereka berada. Perasa duduk mendengarkan dan menatap dia dan melihat yang ada di ayat 9. Salah satu penafsirannya adalah umatnya, rasulnya, sensitif terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang mana kesensitifan ini diperoleh oleh umatnya, rasulnya, dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, Injil Tuhan, sensitif terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagian kalimat yang mengatakan supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang ada di ayat 15, salah satu penafsirannya adalah umatnya, rasulnya, dengan kekuatan yang datangnya daripada Roh Kudus, dengan berani dan dengan jelas menyampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan. Umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, yang menghidupi Injil Tuhan, berani menyampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan, dan dalam menyampaikannya dengan sangat jelas. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Demikianlah bagaimana kita memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, yaitu dengan kita memuliakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan kita menghidupi Injil Tuhan, menghidupi Injil Kristus. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa poin berikut. Kelima poin pertama adalah ringkasan dari sikap dan tingkah laku umat Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, menghidupi Injil Tuhan, yaitu pertama, mereka berserah diri untuk dipakai Tuhan. Kedua, mereka membuka hati mereka terhadap firman Tuhan, terhadap Injil Tuhan. Ketiga, mereka berserah diri, merendahkan diri untuk dipakai Tuhan saat Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Keempat, mereka berkomitmen untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, dimanapun dan dalam kondisi apapun mereka berada. Yang kelima adalah mereka sensitif terhadap orang-orang di sekitar mereka. Satu lagi poin penutup untuk renungan kita kali ini, yaitu mengenai tanda-tanda dan mujizat-mujizat sebagaimana yang dinyatakan di ayat 3. Banyak umat Tuhan yang terpesona dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini. Namun jangan sampai kita salah fokus. Firman Tuhan di ayat 3 ini dengan jelas mengatakan bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu adalah untuk menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan kata lain, Tuhan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat melalui umatnya, melalui rasulnya, dengan tujuan untuk menguatkan Injilnya, Injil Tuhan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa mengalami tanda-tanda dan mujizat-mujizat bukan berarti yang bersangkutan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hanya ada satu kekuatan yang bisa menyelamatkan, yaitu kekuatan Injil Tuhan. Jadi tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu bagus jika itu datangnya dari Tuhan. Tapi fokusnya tetap kepada Injil Tuhan. Hidupilah Injil Tuhan, bukan hidupilah tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu. Akhirnya, mari kita selesaikan renungan kita ini dengan beberapa penerapan. Dari renungan kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan adalah bagi umatnya untuk menghidupi firman-Nya, menghidupi Injil-Nya. Artinya, sebagaimana kita renungkan tadi, tanpa firman Tuhan, tanpa Injil Tuhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga.
tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu firman Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk setiap umatnya menghidupi disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk amanat agungnya, yaitu amanat agung Tuhan Yesus sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 28, yang dalam konteks ini saya ambil ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu penafsiran dari ayat-ayat ini adalah Tuhan menghendaki umatnya memuliakan dirinya dengan umatnya itu melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Yang agar mudah untuk mengingatnya, kita sebut saja dengan 5P. Mengetahui akan hal-hal yang kita renungkan tadi sebagai penerapan untuk nas kita kali ini adalah mari kita berserah diri untuk dipakai Tuhan dalam kita ber-5P. Mari kita selalu membuka hati terhadap firman Tuhan, terhadap Injil Tuhan, termasuk terhadap 5P, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita berserah diri, merendahkan diri untuk dipakai Tuhan saat Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk kita melakukan 5P ini. Mari kita berkomitmen untuk mengabarkan firman Tuhan, Injil Tuhan, dimanapun dan dalam kondisi apapun kita berada, termasuk di dalam kita menghidupi 5P ini. Dan mari kita sensitif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita melakukan L5P ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, melakukan firman Tuhan ini atas bimbingan dan urapan dari Roh Kudus Tuhan tentunya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mempermuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.